Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat, selamat bertemu lagi dengan Rumah Akreditasi. Rumah Akreditasi adalah rumah tempat kita belajar, bertanya, dan berdiskusi masalah akreditasi. Topik kita kali ini adalah membicarakan tentang kelulusan survei akreditasi FKTP. Jadi ini untuk menentukan kelulusan status akreditasi di puskesmas, di klinik, di laboratorium, di UTD, di praktek mandiri dokter, dan di praktek mandiri dokter gigi. Bersama Dr. Yanto, Surveyor FKTP. Materi pada tutorial ini berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan nomor HK 02.02/I-3991/2022 tentang petunjuk teknis survei akreditasi pusat kesehatan masyarakat, klinik, laboratorium kesehatan, unit transfusi darah, tempat praktek mandiri dokter, dan tempat praktek mandiri dokter gigi. Baik, kita pelajari yang pertama, status akreditasi di puskesmas. Jadi di puskesmas, status akreditasi ini dibagi menjadi 5 tingkatan ya. Kita lihat 5 tingkatannya itu apa saja. Yang paling tinggi itu paripurna ya. Ini tingkatan yang paling tinggi paripurna, kemudian di bawahnya utama, kemudian di bawahnya lagi madya, kemudian di bawahnya lagi dasar, dan yang terakhir tidak terakreditasi atau tidak lulus. Jadi ini hampir sama ya, sama dengan yang sebelumnya ya. Dengan penilaian sebelumnya untuk puskesmas ada 5 tingkatan, yaitu tidak lulus, kemudian dasar, madya, utama, dan paripurna ya. Kita lihat persyaratan kelulusannya. Ya, di puskesmas ada 5 bab ya, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan bab 5 ya. Kita lihat bagaimana persyaratan lulusnya. Kita lihat status akreditasi yang paling tinggi ya, yaitu paripurna ya. Untuk paripurna bab 1 berapa yang diminta ya, kita lihat ini lebih besar sama dengan 80%. Bab 2 berapa juga lebih besar sama dengan 80%. Kemudian bab 3 kita lihat juga lebih besar sama dengan 80%. Kemudian yang bab 4 itu lebih besar sama dengan 80%, dan bab 5 juga lebih besar sama dengan 80%. Jadi untuk paripurna ini mudah diingat. Semua babnya, bab 1 sampai bab 5, semuanya harus mendapatkan nilai lebih besar sama dengan 80% ya. Kita lihat status di bawahnya, yaitu yang utama. Berapa permintaannya? Yang di utama bab 1 kita lihat sama ya, lebih besar sama dengan 80%. Kemudian bab 2-nya juga lebih besar 80%, kemudian bab 3 kita lihat lebih besar sama dengan 70%. Berarti ini bedanya. Berarti perbedaan paripurna dan utama itu beda di bab 3 di UKP ya. Jadi kalau paripurna itu 80%, kalau utama itu 70%. Kemudian bab 4 ya, ini ternyata sama juga ya, sama 80%, dan bab 5 itu sama dengan lebih besar 75%. Berarti sekali lagi perbedaan paripurna dan utama itu beda di bab 3 sama bab 5 ya. Jadi ini bedanya ya. Jadi supaya Bapak Ibu yang di puskesmas untuk mengetahui ini. Kemudian kita lihat status di bawahnya yang madya. Yang madya bab 1 berapa yang diminta? Ini 75%, kemudian bab 2 itu juga 75%, kemudian bab 3 lebih besar sama dengan 60%, kemudian bab 4 itu lebih besar sama dengan 75%, dan bab 5 lebih besar sama dengan 70%. Nah ini untuk yang madya ini sudah banyak perbedaan antara yang paripurna dengan yang utama ya. Dibandingkan paripurna utama, untuk madya ini sudah lebih beda ya perbedaannya.
Kemudian kita lihat yang status di bawahnya, yaitu status dasar. Ini adalah dasar minimal untuk lulus, supaya Bapak Ibu bisa mengetahui untuk dapat lulus berapa nilai minimal yang diminta ya. Bab 1 kita lihat ini lebih besar sama dengan 75. Kemudian bab 2 itu lebih besar sama dengan 60%, kemudian bab 3 lebih besar sama dengan 50%, kemudian bab 4 itu lebih besar sama dengan 60%, kemudian bab 5 itu juga lebih besar sama dengan 60%. Nah, ini persyaratan minimal untuk lulus. Jadi sekali lagi, untuk dapat lulus, untuk mendapatkan status akreditasi dasar, bab 1 minimal 75, bab 2 minimal 60, bab 3 minimal 50, bab 4 minimal 60, dan bab 5 minimal 60. Kalau kurang dari ini akan mendapatkan ya, status tidak terakreditasi atau tidak lulus ya. Jadi karena ini nilai minimalnya, kalau ini salah satu dari bab-bab ini tidak dipenuhi, maka akan mendapatkan kriteria tidak terakreditasi atau tidak lulus. Jadi dikatakan tidak lulus jika bab 1 kurang dari 75%, bab 2 kurang dari 60%, bab 3 kurang dari 50%, bab 4 kurang dari 60%, dan bab 5 kurang dari 60%. Nah, ini penting diketahui oleh Bapak Ibu yang ada di Puskesmas, sehingga kalau mengadakan SA self assessment nanti bisa tahu kira-kira ada di posisi berapa ya. Nah, jadi dengan penjelasan ini supaya Bapak Ibu sudah paham tentang status akreditasi Puskesmas yang baru. Kita lihat yang berikutnya. Berikutnya adalah untuk klinik ya. Kita lihat yang klinik ternyata statusnya ini ada 4 tingkatan ya. Jadi agak berbeda dengan Puskesmas yang 5 tingkatan. Untuk di klinik ini ada 4 tingkatan ya. Jadi yang paling tertinggi paripurna, kemudian di bawahnya utama, di bawahnya lagi madya, kemudian di bawahnya lagi tidak terakreditasi. Jadi dibanding dengan Puskesmas ini tidak ada nilai dasar ya. Kalau di Puskesmas itu ada dasar, tapi untuk di klinik ini tidak ada ya. Tidak ada nilai dasar. Kita lihat persyaratan kelulusannya. Jadi di klinik itu ada 3 bab ya, bab tentang TKK, kedua tentang PMKP, dan ketiga tentang PKP ya. Berapa syarat kelulusannya? Kita lihat mulai yang tertinggi ya. Jadi mulai dari paripurna ya. Untuk mendapatkan paripurna, TKK yang diminta minimal itu harus 80%. Kemudian untuk PMKP itu juga harus 80%, dan PKP juga harus 80%. Jadi ini untuk paripurna, Bapak Ibu yang ada di klinik, untuk mendapatkan status paripurna, semua babnya TKK, PMKP, dan PKP semuanya harus mendapatkan nilai lebih besar sama dengan 80%. Kita lihat status di bawahnya, yaitu yang utama berapa TKK yang diminta. Ini adalah juga sama, lebih besar sama dengan 80%. Kemudian PMKP, nah ini baru berubah ya. Ini lebih besar sama dengan 60%, dan PKP ini juga lebih besar sama dengan 80%. Berarti untuk bedanya paripurna dan utama itu ada di nilai PMKP ya. Jadi kalau paripurna itu 80%, sedangkan kalau utama itu 60%. Ini bedanya antara paripurna dan utama, sedangkan TKK dan PKP itu sama 80% ya. Kita lihat status yang di bawahnya lagi, yaitu yang madya ya. Kalau madya, berapa yang diminta untuk TKK, yaitu lebih besar sama dengan 75% ya. Kita lihat PMKP-nya berapa, yaitu lebih besar sama dengan 40%. Nah, ini beda lagi. Kemudian PKP kita lihat lebih besar sama dengan 75%. Ini adalah nilai minimal untuk lulus.
Jadi Bapak Ibu yang ada di klinik untuk mendapatkan status kelulusan akreditasi ini nilai minimalnya ya. Jadi TKK harus lebih besar 75, PMKP lebih besar 40, dan PKP lebih besar 75. Sehingga kalau salah satu dari bab ini kurang dari nilai ini, ya akan mendapatkan status tidak terakreditasi atau dinyatakan tidak lulus ya. Jadi seperti di sini disyaratkan dikatakan tidak lulus jika TKK ya kurang dari 75, kemudian PMKP kurang dari 40, kemudian PKP kurang dari 75 ya. Ini adalah persyaratan untuk kelulusan. Jadi Bapak Ibu nanti sebelum maju dilakukan SA dulu ya, self assessment, sehingga bisa mengetahui kira-kira nanti akan mendapatkan status akreditasi apa ya. Dengan penjelasan ini mudah-mudahan Bapak Ibu sudah paham tentang status akreditasi di klinik ya. Kita lihat slide berikutnya. Berikutnya adalah status akreditasi di laboratorium kesehatan ya. Jadi di laboratorium kesehatan ya, status akreditasi itu juga dibagi menjadi 4 sama dengan yang di klinik ya. Yang paling utama adalah paripurna, kemudian di bawahnya utama, di bawahnya lagi itu madya, dan di bawahnya lagi tidak terakreditasi. Jadi tidak ada nilai dasar ya. Jadi status akreditasi di laboratorium itu sama dengan di klinik, hanya ada 4 tingkatan: paripurna, utama, madya, atau tidak lulus atau tidak terakreditasi ya. Kita lihat sekarang berapa nilai yang diminta ya. Nah, ini cara kriterianya agak berbeda ya. Jadi kita lihat aja di sini ya. Di laboratorium kan ada 9 bab ya, ada 9 bab. Jadi dinyatakan lulus bagaimana kriterianya kita lihat ya. Kita lihat yang paling tinggi dulu ya. Jadi yang pertama adalah paripurna. Jadi untuk bisa lulus paripurna bagaimana kriterianya kita lihat. Nah, di sini sebutkan seluruh bab, jadi 9 bab ya, mendapatkan nilai minimal 80, atau bisa dikatakan semua babnya harus mendapatkan nilai lebih besar sama dengan 80%. Ini untuk mendapatkan status akreditasi paripurna ya. Kemudian untuk status di bawahnya kita lihat, yaitu untuk utama, bagaimana kriterianya ya. Ini ada 2 kriteria ya. 4 sampai 6 bab itu harus mendapatkan nilai lebih besar atau minimal 80%, dan bab untuk SKP itu mendapatkan nilai lebih besar sama dengan 80%. Jadi ini disebutkan di sini untuk nilai SKP ya, ini harus lebih besar sama dengan 80%, sedangkan bab lainnya itu asalkan ada minimal 4 bab ya, ada 4 bab yang mendapatkan nilai 80%, itu akan mendapatkan nilai utama ya. Jadi saya ulang ya supaya Bapak Ibu jelas. Untuk di laboratorium kan ada 9 bab ya. Untuk nilai SKP itu nilainya harus lebih besar 80%, sedangkan 8 bab yang lainnya, jika ada 4 bab lainnya yang mendapatkan nilai lebih besar dari 80%, maka akan mendapatkan nilai atau status akreditasi utama ya. Kemudian kita lihat yang di bawahnya, yaitu yang madya. Bagaimana persyaratannya? Nah, ini persyaratannya adalah 2 atau sampai 3 bab, jadi minimal 2 bab itu mendapatkan nilai 80% minimal. Kemudian untuk SKP itu mendapatkan nilai minimal 80%. Jadi SKP ini memang tidak bisa ditawar ya. Baik paripurna, utama maupun madya, SKP ini harus mendapatkan nilai 80% ya. Sedangkan untuk madya, asal 2 bab yang lainnya ya mendapatkan nilai 80%, sudah mendapatkan nilai madya ya. Sehingga bisa dikatakan jika kurang dari ini ya, maka akan mendapatkan status tidak terakreditasi atau tidak lulus ya. Nah, tidak lulus ya berarti di sini sebutkan semua babnya itu kurang dari 80% ya. Jadi kalau kurang dari 80% ya,
kurang dari 80% ya maka mendapatkan status tidak terakreditasi. Dengan penjelasan ini diharapkan Bapak Ibu yang ada di laboratorium ya supaya bisa mengadakan SA self assessment sehingga ada di posisi berapa. Jadi saya ulang secara singkat. Jadi untuk mendapatkan nilai paripurna ya semua bab harus mendapatkan nilai lebih dari 80%. Sedangkan untuk mendapatkan utama SKP-nya harus 80, sedangkan 4 bab yang lain itu mendapatkan nilai 80. Untuk madya SKP-nya harus 80, kemudian 2 bab yang lain itu mendapatkan nilai 80. Kalau semuanya kurang dari 80 ya itu akan dinyatakan tidak lulus ya. Itu untuk laboratorium. Mari kita lihat untuk slide berikutnya. Berikutnya untuk di UTD ya, bagaimana untuk Bapak Ibu yang ada di UTD, bagaimana status kelulusannya ya kita lihat ya. Jadi status akreditasi itu juga ada 4 bab ya, ada 4 tingkatan ya, 4 tingkatan ya. Yang paling rendah itu paling tinggi ya, paling tinggi itu paripurna, kemudian utama, kemudian madya, kemudian tidak terakreditasi. Jadi ini sama dengan yang di laboratorium ya. Jadi untuk di UTD itu ada 4 tingkatan, yang paling tinggi paripurna, kemudian di bawahnya utama, di bawahnya madya, dan tidak terakreditasi. Ini adalah status akreditasi untuk di UTD ya. Bagaimana nilainya kita lihat ya. Jadi ini cara penilaiannya supaya Bapak Ibu yang ada di UTD untuk memperhatikan. Jadi untuk mendapatkan nilai paripurna ya persyaratannya adalah seluruh bab nilainya harus lebih besar sama dengan 80%. Jadi di UTD itu kan ada 9 bab ya. Berarti untuk mendapatkan paripurna 9 bab itu semuanya harus mendapatkan nilai 80%. Itu untuk mendapatkan status akreditasi paripurna ya. Kita lihat di bawahnya kalau utama bagaimana persyaratannya ya. Kita lihat ya di sini SKP-nya itu minimal harus 80%, sedangkan 5 bab minimal 5 bab itu harus mendapatkan nilai 80% ya. Jadi itu untuk mendapatkan nilai utama. Saya ulang ya, untuk utama syaratnya untuk mendapatkan status utama khusus untuk SKP ya, SKP ini harus mendapatkan lebih dari 80%, sedangkan 5 bab yang lainnya minimal itu harus mendapatkan nilai lebih besar sama dengan 80%. Kalau itu dipenuhi maka akan mendapatkan status akreditasi utama. Berikutnya untuk yang madya ya, persyaratannya bagaimana. Nah, khusus untuk SKP sekali lagi juga tidak bisa ditawar, itu untuk mendapat nilai 80%, sedangkan jika ada 2 bab yang lain ya mendapatkan nilai 80% juga akan mendapatkan nilai madya. Jadi sekali lagi untuk yang madya ya dikatakan lulus madya jika SKP-nya 80% dan 2 bab yang lainnya itu mendapatkan nilai lebih dari 80%. Ini persyaratan minimal untuk lulus. Sehingga kalau kurang dari ini akan dikatakan tidak terakreditasi atau tidak lulus ya. Atau dikatakan tidak terakreditasi jika kriterianya semuanya bab itu akan mendapatkan nilai kurang dari 80% ya. Kalau itu yang didapat maka UTD itu akan dinyatakan tidak terakreditasi atau tidak lulus ya. Jadi dengan penjelasan ini Bapak Ibu yang ada di UTD supaya jelas, dan nanti sebelum maju tolong dilakukan SA dulu, self assessment, sehingga Bapak Ibu bisa mengerti ada di posisi berapa. Jangan lupa untuk jika ingin paripurna berarti semua babnya harus lebih dari 80% ya. Mari kita lihat slide berikutnya. Berikutnya adalah untuk status akreditasi tempat praktek mandiri dokter dan tempat praktek mandiri dokter gigi ya. Kita lihat di sini status akreditasinya hanya ada 2 tingkatan ya. Jadi untuk
praktek dokter dan praktek dokter gigi itu tingkatan akreditasinya hanya ada 2, yaitu terakreditasi paripurna dan terakreditasi tidak terakreditasi ya. Jadi hanya ada 2 pilihan aja ya, paripurna atau tidak lulus ya. Itu khusus untuk tempat praktek dokter dan tempat praktek dokter gigi ya. Hanya ada 2 pilihan, paripurna atau tidak lulus ya. Berapa nilai yang diminta kita lihat ya. Jadi untuk praktek dokter dan praktek dokter gigi ya, babnya hanya ada 2, bab 1 dan bab 2. Statusnya juga ada 2. Kita lihat yang paling tinggi itu yang terakreditasi paripurna ya. Jadi yang lagi paripurna itu bab 1 yang diminta berapa? Harus lebih besar sama dengan 80%. Kemudian bab yang kedua juga lebih besar sama dengan 80%. Jadi ini juga persyaratan minimal untuk bisa lulus ya. Jadi kalau mendapatkan nilai bab 1 lebih besar sama dengan 80% dan bab 2 lebih besar sama dengan 80%, maka akan terakreditasi atau akan mendapatkan status paripurna. Sedangkan jika kurang dari ini ya, maka akan mendapatkan tidak terakreditasi ya. Berapa yang diminta kalau tidak akreditasi? Berarti ya kurang dari 80, bab 2-nya juga kurang dari 80. Jadi mudah dihafalkan untuk Bapak Ibu yang praktek dokter dan praktek dokter gigi. Syarat untuk lulus akreditasi adalah bab 1 dan bab 2 harus lebih besar sama dengan 80%. Jika salah satu dari itu tidak dipenuhi, ya maka akan tidak lulus atau tidak terakreditasi. Terima kasih telah menonton video ini ya. Jika video ini dianggap baik, jangan lupa beri kami like dan jangan lupa subscribe sehingga Bapak Ibu ya selalu mengetahui kalau kami upload video yang baru. Jika ada sesuatu yang kurang jelas, tolong tulis di komentar dan kami mohon bantuan Bapak Ibu untuk membantu share ya video ini kepada saudara yang lain biar saudara kita yang lain juga dapat mengetahui video ini biar ilmu ini bermanfaat ya. Lebih kurangnya saya mohon maaf ya. Mari kita akhiri tutorial kali ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.